Selamat datang, Tuan dan Nona. Selamat datang di penginapan antar dimensi. Wajah familiar itu tersenyum ramah. Eve, kok kamu ada di sini? Ada yang bisa saya bantu? Anak itu tak melepaskan senyumnya. Berbeda 180 derajat, ia tampak tidak mengenaliku. Kuamati lagi wajahnya baik-baik. Masa aku salah? Kamu Eve kan? Kamu lupa padaku? Dia melepaskan pandangannya padaku dan sesaat beralih ke Claudie. Mukanya tampak kebingungan. Kamu kenal dia, Ersa? Dia Eve, roh pelindung pulau yang kukenal waktu terdampar. Dia juga muncul sebagai kelinci yang menuntunku di dunia mimpi. Roh, kelinci? Sepertinya ada kesalahpahaman. Saya cuma pemilik penginapan kecil kok. Hahaha. Dia bukan Eve. Mungkin cuma mirip. Katanya manusia punya 7 kembaran di dunia. Benarkah? Habisa mirip sekali. Habisa mirip sekali. Mungkin kata Tuan ini benar. Mungkin Anda bertemu kembaran saya. Hahaha. Mungkin memang cuma kebetulan. Jadi, tempat apa ini sebenarnya? Oh, silakan dilihat-lihat dulu. Anak itu menyodorkan sebuah buklet dengan gambar mencolok. Penginapan antar dimensi. Ini tempat semua makhluk dari berbagai dunia bisa beristirahat. Manusia, setengah manusia, arwah, apa saja. Namun, tidak sembarang makhluk bisa menemukan tempat ini. Hanya mereka yang terpilih. Kenapa aku dan Claudie? Jawabannya hanya Tuan dan Nona yang tahu. Dia tersenyum misterius. Mungkin apa yang kalian cari di hidup kalian bisa kalian temukan di sini. Apa yang kami cari? Aku gak mencari apapun. Hidupku baik-baik saja. Semua juga bilang begitu awalnya. Tapi pada akhirnya mereka akan mengerti. Semuanya membingungkan. Claudie, ayo pergi. Claudie, ayo kita pergi. Tapi pemilik penginapan menahan kami. Tunggu dulu, jangan pergi. Pasti rumit kalau cuma mendengarkan penjelasan membosankan saya. Bagaimana jika kita berkeliling? Tuan dan Nona bisa melihat sendiri fasilitas penginapan kami. Setelah itu, baru kalian memutuskan. Aku dan Claudie saling melirik ragu, namun akhirnya setuju. Tanpa membuang waktu, pemilik penginapan membawa kami ke dalam. Kolam air panas. Selamat datang di Onsen Para Dewa. Ini fasilitas terbaik dan terpopuler di penginapan kami. Onsen? Bukankah itu sebutan yang dipakai kerajaan jauh di timur benua untuk menyebut kolam air panas alami? Orang-orang di sana sangat suka berendam. Bahkan itu dianggap sebagai salah satu bentuk rekreasi. Aku juga mencobanya saat mengunjungi kerajaan itu beberapa tahun lalu. Wah, pengetahuan Tuan luas sekali ya. Tapi, Onsen Para Dewa? Bukankah namanya terlalu berlebihan?
Karena air di sini memang diberkati dewa. Kolam-kolam kami memiliki kekuatan untuk mewujudkan keinginan para tamu. Mari saya tunjukkan. Pemilik penginapan membawa kami berkeliling. Ada satu kolam utama dengan ukuran besar dan beberapa kolam lain dengan ukuran lebih kecil di sekelilingnya. Kolam-kolam kecil itu memiliki warna berbeda-beda. Tempat itu penuh tamu dengan berbagai wujud. Seorang manusia serigala berendam di kolam warna hijau. Sama sekali gak sakit. Kalau begini sih, aku gak perlu lari dari pemburu. Itu green onsen. Dewa pengobatan memberkati airnya sehingga siapapun yang berendam di sana akan sembuh dari semua penyakit dan hilang semua kelemahannya. Luar biasa. Pemilik penginapan tersenyum puas. Mari kita lihat kolam yang lain. Segarnya. Kulitku juga jadi lembut sekali. Rasanya aku kembali muda beberapa puluh tahun. Yang itu onsen apa? Itu pink onsen favorit Dewi Kecantikan. Air dari kolam itu dapat membuat awet muda dan meningkatkan kecantikan. Tamu-tamu perempuan menggembari kolam itu. Mari Tuan, Nona, kami masih punya kolam lain. Kami berkeliling menyaksikan satu demi satu keajaiban kolam di situ. Ternyata semua ucapan pemilik penginapan bukan jebakan pemasaran. Luar biasa. Kalau nggak lihat langsung, kupikir kamu penipu. Aku juga sempat berpikir untuk memanggil pengawal dan menangkap kalian. Jadi bagaimana? Apa Tuan dan Nona tertarik menginap di sini? Claudie mengalihkan tatapannya padaku. Bagaimana menurutmu, Ersa? Kurasa tempat ini cukup menarik. Kita bisa liburan singkat berdua sebelum kembali ke ibu kota. Rombongan di desa gimana? Orang-orang akan cemas kalau kita nggak kembali. Kita hubungi Noah saja, sepupumu pasti akan mengurusnya. Kalau begitu, harusnya nggak ada masalah. Kulingkarkan tanganku di leher Claudie, lalu mencium lembut bibirnya. Aku mau bersenang-senang berdua denganmu. Aku sangat menantikannya, Ersa. Claudie tersenyum senang. Ia lalu mengecup bibirku mesra. Hatiku melompat-lompat gembira. Keputusan yang bagus, Tuan dan Nona. Kalian pasti tidak akan menyesalinya. Jadi, kamar seperti apa yang kalian inginkan? Kami punya beberapa tipe. Mata Claudie kembali mempelajari buklet di genggamannya. Dahinya mengkerut seraya ia membolak-balik halaman demi halaman. Karena kami tinggal untuk berkencan, aku ingin sedikit privasi. Dan berendam di tempat umum rasanya kurang nyaman. Apa ada kamar dengan kolam pribadi? Aku tidak bisa membiarkan ada serangga pengganggu yang melirik kekasihku.
masalah serius. Nona pemilik kamar seperti itu ada kan? Aku tidak mau tiba-tiba ada ledakan besar di tempat ini. Hohoho, saya mengerti. Jangan khawatir, kami punya kamar khusus pasangan dengan kolam pribadi. Tuan dan Nona bisa berendam berdua tanpa perlu khawatir terganggu. Maksudku bukan berendam berdua sih. Kalau begitu, kami ambil kamar itu. Selamat datang di penginapan antar dimensi. Oh ya, jika kalian ingin mencoba khasiat onsen para dewa, silakan panggil pelayan. Mereka akan mengantarkan sebotol air dari kolam pilihan kalian. Tuan dan Nona cukup menuangkan isinya ke kolam di kamar. Dan kolam itu akan berubah. Praktis sekali. Ada yang mau kamu coba? Ku pelajari buklet berisi informasi macam-macam kolam. Kolam kecantikan? Kolam kecantikan? Aku penasaran dengan efeknya. Boleh saja, meski menurutku kamu sama sekali gak membutuhkannya. Cloudy, kalian bisa bersantai dan berendam di kamar. Pom-pom, antar Tuan dan Nona ke kamar. Kami mengikuti bola-bola putih itu. Sambil menuju kamar, aku dan Cloudy menghubungi Noah dan menceritakan situasinya. Noah 100% mendukung kami dan berjanji akan menjelaskan semuanya pada sekretaris kerajaan. Begitulah, liburan tak terencana ini pun dimulai. Begitu masuk kamar, aroma lembut lavender langsung mengendurkan semua keteganganku. Cloudy duduk di pinggir tempat tidur sambil meluruskan kakinya. Nyaman sekali. Aku jadi ingin berbaring bersamamu, Cloudy. Berbaring bersamamu, Cloudy. Ku rebahkan tubuhku di sampingnya. Cloudy tersenyum hangat dan mengecup bibirku. Bibir lembutnya meninggalkan jejak hangat di bibirku. Dia ikut berbaring sambil memelukku mesra. Aroma maskulin Cloudy membuat jantungku berdebar. Suaranya terdengar tepat di telingaku. Seperti ini juga nyaman. Tapi masih ada yang harus kita lihat. Ayo, kita lihat dulu kolam pribadi kita. Cloudy menggenggam tanganku erat. Kami pun bersama-sama menuju ke area luar. Wah, pemandangannya sangat cantik. Aku senang bisa menikmatinya bersamamu. Uap panas memenuhi area berendam, seakan mengundang kami untuk menghangatkan diri. Kucelupkan kakiku ke dalamnya. Nyaman sekali. Karena tak mendengar respon apapun, aku menoleh. Cloudy sedang menatapku dengan lembut. Kenapa? Barusan aku terdengar kekanak-kanakan ya? Bukan begitu. Sebelum melanjutkan kalimatnya, Cloudy bergabung di sebelahku. Aku cuma senang kamu menikmatinya.
Aku senang sekali. Tapi alasan utamanya karena aku memberi sedikit jeda. Ku tautkan jemariku ke jari-jari Claudie. Aku menikmatinya bersamamu. Senyum Claudie langsung mengembang lebar. Sekeliling kami hanya terdengar suara gemercik air. Kami bertatapan, dan waktu seolah melambat, seperti kami terpisah dengan dunia luar. Perlahan, Claudie menanggalkan jubahnya. Setelah itu, jari-jarinya mulai sibuk membuka kancing kemejanya. Claudie? Mau apa? Apalagi, tentu saja berendam. Memang kamu sudah puas cuma berendam kaki di pinggir. Ayo kita berendam bersama, Ersa. Bersama. Claudie menatapku dalam. Ada daya tarik besar yang membuatku tak bisa lari dari sepasang mata itu. Dia mencondongkan badannya. Aku refleks menunduk. Tempat indah ini didesain untuk dinikmati berdua. Apa kamu akan membiarkan aku menikmatinya sendirian? Pertanyaan itu membuat pikiranku nyaris kosong. Semua menghilang kecuali sosok Claudie. Claudie, aku mau menikmatinya bersamamu. Ayo kita berendam bersama. Keputusanku membuat Claudie tersenyum cerah. Tapi kamu gak akan berendam dengan pakaian itu kan? Tunggu ya, aku ganti baju dulu. Claudie melepaskan tanganku dengan enggan. Aku bergegas menuju ke kamar. Seingatku tadi, mereka menyiapkan sesuatu untuk berendam di sini. Aku memeriksa lemari dan mulai mengganti baju. Begini lebih nyaman. Sudah? Sudah, aku ke sana. Uap panas memenuhi area kolam. Aku menatap canggung ke Claudie yang memandangku sambil tersenyum kecil. Agak dingin ya. Kemarilah, hangatkan dirimu. Claudie meraih tanganku, dan kami bersama-sama masuk ke kolam yang hangat. Begitu menyentuh air yang hangat, semua kelelahanku terasa mencair dan mengalir pergi. Nyamannya. Untung kita gak langsung pulang ke desa. Padahal selama ini, kamu hampir gak pernah bersikap spontan dan keluar dari jadwal. Sesekali begini gak buruk juga. Apapun untuk membuat ratuku senang. Aku tersenyum kecil. Claudie melingkarkan tangannya ke tubuhku. Tubuh basah kami saling berbagi kehangatan. Debar jantung Claudie samar-samar terasa di punggungku. Meski kelihatannya tenang, sebetulnya dia juga gugup ya. Perlahan, aku berbalik menghadapnya. Ku tatap wajah malaikat yang selalu kurindukan. Ku bantu menyekat tubuhmu ya. Sesaat, dia terkejut mendengar tawaranku. Aku sendiri terkejut dengan keberanianku. Dia mengangguk kecil, matanya menatapku dalam. Aku akan mulai dengan wajahnya.
Ku suka wajahnya. Tanganku menelusuri garis wajah Claudi yang lembut tapi tegas. Kami bertatapan dalam diam. Hanya ada suara air yang mengisi kekosongan. Claudi meraih tanganku dan mengecupnya penuh perasaan. Kebersamaan manis ini membuat perasaan terpendam di antara kami mengalir keluar. Kusandarkan kepalaku ke dada Claudi, jari-jari kami terkait erat. Selama ini, kamu selalu berusaha membuatku senang, sampai aku bingung bagaimana membalasnya. Wajah-wajah yang kurindukan terlintas di kepalaku. Kurapatkan diriku ke Claudi, berusaha mengubur perasaan rindu ini. Aku gak punya alasan untuk gak bahagia. Bagaimanapun, kamu di sisiku. Kamu di sisiku. Kami bertukar senyum, semua kegundahanku memudar. Claudi menempelkan dahinya ke dahiku. Dan kamu sudah memenuhi janji itu. Aku menatap Claudi penuh cinta. Malaikatku yang telah menghadirkan banyak cahaya kebahagiaan dalam hidup baruku. Tanpa ragu, aku mengangguk dan mengecup pipinya. Tentu saja, aku menantikan liburan-liburan singkat kita di masa depan. Dan hal-hal manis lainnya yang akan kita lakukan berdua. Aku juga, Claudi. Wajahnya mendekat perlahan, tangannya menyentuh daguku dengan lembut. Ku lingkarkan tanganku dan ku istirahatkan di bahunya yang kokoh. Ku pejamkan mata, tak lama kemudian bibir Claudi menangkap bibirku. Ciumannya datang seperti riak kecil yang membelai lembut. Seluruh kegundahanku tersapu, berganti dengan sukacita. Claudi menarik wajahnya dan mengamatiku. Tatapannya begitu lembut, seperti angin yang bertiup di sekitar kami. Kamu gak pernah khawatir suatu saat kita akan jenuh satu sama lain? Dia tersenyum kecil. Jari-jarinya mencari jemariku. Aku bisa merasakan ikatan kuat di antara kami. Kami bertukar senyum. Deretan memori manis yang kumiliki bersama Claudi terlintas kembali di kepalaku. Dia yang paling memahamiku, kami yang berbagi banyak kesamaan.
Claudie, malaikat pelindungku. Selamanya, aku ingin pulang ke dalam dekapan itu,